Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya Bubu. Kali ini saya mau sharing tentang ideal customer, yaitu cara menentukan pelanggan yang ideal untuk produk kita. Sebenarnya kemarin sudah sharing sih di postingan secara tertulis, dan dari postingan itu ada beberapa pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya. Apa sih bedanya antara target market, niche market, dan ideal customer? Oke, kita bedah satu per satu. Yang pertama adalah target market. Ya, target market itu adalah gambaran umum dari pelanggan produk kita. Oke, silakan dibaca. Pada umumnya kita menggunakan aspek demografik untuk menentukan siapa target market kita, seperti lokasi tempat tinggalnya. Itu kalau produk kita adalah produk yang nggak bisa dikirim jarak jauh, seperti makanan. Kemudian usianya, keluarganya, bisa juga dengan pekerjaan, income bulanan. Kita ambil contoh ya, contohnya produk kosmetik. Yang pertama kita tentukan adalah, kalau kosmetik nih, berarti gender. Otomatis gendernya perempuan kan? Ya memang ada cowok yang perhatian sama perawatan dirinya, tapi itu kemungkinan kecil. Nah, mendingan kita fokus aja ke yang memiliki peluang besar menjadi pelanggan ideal produk kita, yaitu perempuan. Kemudian untuk usianya, untuk usia biasanya yang mulai tertarik untuk dengan produk skincare adalah usia 20 tahun ke atas. Ya, ada beberapa yang masih SMA tapi sudah mulai tertarik, tapi biasanya kecil kemungkinan untuk closing. Jadi kita kerucutin aja ke usia 20 tahun ke atas. Tapi kalau misalnya produk kita memiliki keistimewaan bisa mengurangi kerut-kerutan di wajah, maka usianya kita tinggikan lagi ke usia dimana wanita mulai memiliki kerutan di wajah. Kemudian kalau misalnya produk kita adalah krim penghilang stretch mark, pada kolom keluarga kita bisa menambahkan mereka yang memiliki satu anak. Kalau belum punya anak, kemungkinan belum perhatian sama yang namanya stretch mark. Tapi kalau sudah hamil, sudah punya anak, sudah tahu rasanya mendapatkan stretch mark, kemungkinan mereka akan lebih penasaran, kepo, dan tertarik sama produk kita. Yang kedua adalah niche market. Niche market ini hasil saringan dari target market, yang merupakan gambaran khusus dari pelanggan produk kita. Pada tahap ini kita menggunakan aspek psikografi. Udah lebih mengerucut nih, yaitu dengan menentukan pelanggan kita itu sebenarnya kayak gimana sih, hobinya apa, ketertarikannya apa, terus pandangan terhadap sesuatu itu bagaimana. Masih nerusin yang tadi ya, contohnya ya produk skincare, misalnya krim pencerah wajah. Oke. Biasanya orang-orang yang menyukai yang membutuhkan skincare, biasanya orang-orang yang sudah tertarik dengan kecantikan, misalnya udah follow beauty vlogger, terus memiliki hobi-hobi yang feminim. Ya, memang tidak menutup kemungkinan mereka yang memiliki hobi manly akan tertarik dengan produk pencerah wajah, tapi kemungkinan closingnya kecil. Jadi lebih baik kita fokus ke yang di atas 70% lah closing ke produk kita, biar gak buang-buang waktu. Oke? Nah, yang terakhir ini adalah pelanggan ideal, jodohnya produk kita, yaitu pelanggan yang potensial terhadap produk kita. Di tahap ini kita memperkecil lagi atau menyaring lagi database dari niche market, ya, dari niche marketnya, dengan cara memberikan beberapa pertanyaan, yaitu seperti
kenapa sih mereka butuh produk kita, apa alasannya, apa kepentingan mereka terhadap produk kita. Yang kedua, apakah mereka mau berkomitmen dalam prosesnya, seperti yang pernah saya ceritakan di status sebelumnya. Ada customer yang merasa kok habis pakai skincare wajuku kayak gini, misalnya jerawatan atau bintik-bintik, bentol-bentol. Kan ada kalanya skincare itu memberi efek detoksifikasi. Nah, kemungkinan itu bagian dari detox. Nah, customer yang tidak bisa berkomitmen dengan proses, kemungkinan akan menjelek-jelekan produk kita, produk skincare tersebut, menyebarkan berita bahwa nggak cocok pakai itu, bla 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 bla, ya, yang bikin nama produknya jadi kurang baik. Kemudian yang ketiga, yaitu pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah orang ini membutuhkan produk kita, dan apakah dia tahu bahwa dia membutuhkan produk kita, dan apakah dia mampu membayar produk kita atau solusi yang kita tawarkan. Membayar ini nggak cuma masalah uang, tapi juga tentang komitmen yang tadi. Apakah dia mau menjalani proses untuk menuju tujuan dari pertanyaan pertama, tentang kepentingannya dalam bisnis kita, kepentingannya terhadap produk kita. Kalau semuanya bisa, semuanya memberi jawaban yang positif, berarti dialah jodohnya pelanggan atau pelanggan ideal bagi produk kita. Nah, kenapa sih kita perlu mengetahui karakter pelanggan ideal kita? Ya, tentu saja biar kita fokus terhadap mereka-mereka yang potensial terhadap produk kita. Pernah kan chatting lama banget, chatting berjam-jam, follow up, sering-sering komen, tapi hasilnya belum closing, malah bilangnya customer PHP. Bukan PHP, mungkin kitanya aja yang terlalu berharap, atau terjadi kesalahan terhadap peletakan pelanggan ideal kita. Jadi karakternya salah. Kenapa? Sudah mulai mikir apakah yang selama ini saya follow up adalah pelanggan ideal kita? Ayo, mulai dipikirin. Kenapa? Karena kita sebagai wanita, atau mungkin bapak-bapak sebagai orang tua ya, kita memiliki tanggung jawab lain, yaitu dalam keluarga. Jangan sampai kita sibuk ngurusi customer, ngurusi target market, sampai mengabaikan waktu bersama keluarga. Tahu-tahu anak-anak udah gede gitu aja. Jangan sampai kayak gitu. Itulah pentingnya kita membuat target market, niche market, akhirnya menjadi pelanggan ideal kita, agar promosi kita terarah. Jadi pelurunya nggak nyebar ke banyak orang, tapi fokus ke beberapa orang yang merupakan calon jodoh. Oke? Insya Allah minggu depan saya akan mengadakan kelas untuk menentukan pelanggan, mulai dari membuat target market hingga akhirnya menemukan pelanggan ideal dari produk kita. Penasaran? Mau ikut? Tulis nama kalian di kolom di bawah ini. Tulis saja dulu, bayarnya belakangan ya. Tulis sekarang juga, karena ada promo menarik dan fantastis buat yang nulis di kolom komentar. Oke? Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga bisnisnya makin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.